Ia selalu sembah sujud dan menghayati imannya dengan selalu taat dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ia percaya Yesus Putra Allah yang menjadi Sang Juru Selamat umat manusia. Kita telah mengetahui bersama bagaimana Bunda Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Sabtu 17 Juni 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja merayakan peringatan wajib Hati Tersuci Santa Perawan Maria. Kita mengetahui bersama penghayatan iman gereja yang mengungkapkan tentang Maria. Ia menyimpan semuanya itu di dalam hatinya. Rupa-rupanya dalam rencana Tuhan dengan manusia tidak diperlukan orang-orang yang berakal budi, sehat, terang dan tajam, melainkan terutama yang beriman, yang berhati lapang, orang yang baik hati. Bunda Maria telah menyatakan kesanggupannya mau bekerja sama sepenuh hati dengan menyerahkan hidup pribadinya, hari depannya, agar terlaksanalah sabda Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memenuhi hati Santa Perawan Maria dengan rahmat-Mu, sehingga ia menjadi kediaman yang pantas bagi Roh Kudus. Semoga berkat jasa dan doa restunya kami pun diterima dalam bait kemuliaan-Mu, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan ayat 51. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa Bapak Ibu mencari aku? Tidakkah tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Bunda Maria teladan suci.
Bunda penuh rahmat, Bunda terkasih, Bunda segala teladan para ibu dan semua orang-orang beriman. Ia selalu sembah sujud dan menghayati imannya dengan selalu taat dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ia percaya Yesus Putra Allah yang menjadi Sang Juru Selamat umat manusia. Saudara-saudari, kita telah mengetahui bersama bagaimana Bunda Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Ketika orang tua Yesus pergi ke Yerusalem dan mereka pulang, Yesus masih tinggal di bait Allah, sedang berdiskusi, berdialog, bersoal jawab dengan alim ulama, dan banyak orang yang mendengarkan itu. Sungguh mengagumi kecerdasan Yesus, kebijaksanaannya, kedalaman hatinya. Dan ketika berjumpa dengan orang tuanya kembali, Yesus mengatakan bahwa ia tinggal di rumah Bapanya. Keheranan orang tuanya inilah yang disimpan oleh Maria di dalam hatinya. Dan jawaban Yesus menjadi permenungan di dalam dirinya. Saudara-saudariku yang terkasih, Bunda Maria, Bunda yang kuat. Kuat terasa hati Maria yang sabar, tegar, dan ia tenang dengan segala peristiwa yang terjadi. Pengalaman Bunda Maria ini, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, merenungkan di dalam hati. Hendaklah kita belajar juga merenungkan di dalam hati, mengetahui misteri kehendak Allah yang terjadi, tidak segera cepat bereaksi. Bunda Maria melihat bahwa Tuhan bekerja, Tuhan mengajarkan kepada kita semua untuk melihat hal-hal yang sungguh menjadi sumber kekuatan bagi kita, bahwa Allah bekerja di tengah-tengah umatnya, Allah membimbing umatnya, Allah mengajarkan umatnya. Kita mengetahui itu dari kehadiran Yesus Kristus, dan Bunda Maria percaya akan hal itu. Saudara-saudariku yang terkasih, belajar dari pengalaman Bunda Maria, ketaatan total dan kerendahan hatinya, kepasrahan total dan kerendahan hatinya, bukan pasrah yang menyerah, tetapi pasrah yang sungguh membiarkan diri terbuka pada kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, belajarlah dari pengalaman Bunda Maria. Hatinya suci murni dan patut kita teladani. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada peringatan Bunda Putramu kami Kau perkenankan ikut serta dalam penebusan kekal. Penuhilah kami dengan rahmat-Mu, agar penyelamatan-Mu semakin kami rasakan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.